Ini adalah sesi yang ketujuh ya, versi topik ketujuh. Nah, nantinya kami sendiri akan setelah SAC WordPress nanti ada topik yang memang akan menggali ke WordPress ya, untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian apa manfaat menggunakan WordPress. Di samping kan WordPress ini kan sebetulnya CMS ya. Nah, mungkin saja nanti satu saat kami bisa buka webinar yang khusus untuk aplikasi lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita akan kami berbagi mengembangkan aplikasi Smart Apps Creator dengan WordPress ya. Sebelumnya kan dengan Pocket Cake ya, dengan Google Site dan seterusnya. Ini adalah nama saya ya, Muhammad Haitan Rahman. Saya sebagai founder ya, dan juga senior consultant dari Inovasi Semesta Ilmu ya, dan juga sebagai prinsipal SAC. Kalau ada yang mau kontak, silakan mengontak melalui email ya, haitanrahman@inosi.id. Bidang yang kami dalami itu knowledge management, e-learning, multimedia solution, e-government, balance scorecard ya, information technology, sistem analis and design, internet business, inkubator ya, dan startup ya. SAC termasuk di dalam multimedia solution, knowledge management juga dibahas kemarin ya, dan atau juga di e-learning. Ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan roadmap pusat SAC dan sistem digital Indonesia yang kami kembangkan ya. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa kembangkan di tempat masing-masing ya. Pertama adalah kami mengembangkan afiliasi SAC dan sistem digital, di mana di samping menyebarkan SAC, kita bisa sama-sama mengembangkan webinar dan training. Nah, kenapa SAC yang akan sebagai awalnya? Karena SAC dijadikan oleh kami adalah sebagai multimedia creator ya, multimedia builder. Jadi untuk kita bisa mendorong pembuatan aplikasi multimedia berbasis mobile, web, atau ke desktop itu ya. Kemudian diharapkan dengan adanya afiliasi SAC dan sistem digital, dengan banyaknya webinar dan training, kemudian akan tumbuh komunitas SAC dan sistem digital ya. Nah, dengan tumbuh komunitas ini tentunya akan banyak mengembangkan aplikasi multimedia SAC dan aplikasi digital ya. Kemudian juga mengembangkan monetisasi multimedia SAC dan aplikasi digital. Nah, kenapa ini kami dorong sampai mengembangkan monetisasi? Karena kalau kita ini tanpa mengembangkan monetisasi ya, akhirnya kita akan jatuh ke dalam hobi. Nah, ini yang kami hindari. Jadi dalam cerita monetisasi itu sebetulnya ada dua pendekatan. Ada pendekatan dari langsung memang dijual ya, atau dalam bentuk services ya, di mana nanti feedbacknya banyak ya, tipenya banyak, dan itu memungkinkan gitu dengan SAC dan sistem digital. Nah, kemudian setelah komunitas SAC dan sistem digital ini tumbuh, tentunya diharapkan kita bisa mengembangkan pusat SAC dan sistem digital Indonesia di daerah kita masing-masing. Nah, untuk apa? Yaitu untuk menyediakan solusi berbasis SAC dan sistem digital ya. Jadi sekarang ini beberapa hari yang lalu kami diminta gitu ya, diundang oleh satu holding BUMN untuk mengembangkan e-procurement itu. Jadi tentang sistem pengadaan ya, sistem pengadaan. Nah, kami diundang dan kami harus gabung dengan tim mitra yang lain gitu ya. Nah, itu kan adalah pengembangan sistem digital.
Sedangkan sistem digital itu bisa diterapkan banyak untuk di daerah-daerah kita. Termasuk bagaimana caranya mengembangkan manajemen direktori untuk aplikasi SAC. Itu menjadi peluang tersendiri ya. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya pusat SAC dan sistem digital yang tersebar, memungkinkan akan tumbuh ekonomi berbasis digital. Ya. Di samping solusi, mengembangkan startup dan inkubator. Nah, ini yang diharapkan betul akan tumbuh gitu. Jadi kami yang memang ada di sana berharap untuk bisa menumbuhkan ke daerah-daerah di Indonesia. Ini informasi SAC, silakan untuk melihat tentang informasi SAC. Jelas adalah dia adalah sangat mudah ya, tanpa coding, juga bisa menghasilkan Android, web, desktop ya, dan lisensi seumur hidup dan bisa bergantian di banyak PC dengan modelnya ada deactivate ya. Jadi kalau deactivate kita bisa install di PC lain gitu. Dan juga kami memberikan ada materi video tutorial pembuatan bahan ajar dan game edukasi ya. Kami berikan juga contoh-contoh aplikasi SAC. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di antara ada yang pernah membeli gitu, silakan. Kalau sebelumnya kan tidak ada ya, mungkin Pak Hartoto tahu ya, kami belum. Nah sekarang kami akan sharekan ya. Jadi setelah kami koleksi cukup bagus, nah kami akan sharekan kembali bonus-bonus itu ya, untuk bisa disebarkan dan dikembangkan di masing-masing. Ini kita dengan WordPress ya. Kita hari ini adalah mengembangkan aplikasi SAC dengan WordPress. Nanti kami akan tunjukkan. Tetapi yang terpenting kita harus mengetahui WordPress itu apa gitu ya. Kemudian aplikasi apa saja yang bisa diintegrasikan dengan SAC. Nah, ini memang menjadi sebuah tantangan tersendiri ya bagi kita, apalagi di orang-orang informatika gitu yang memang bisa membuat software. Itu tantangannya adalah membuat aplikasi yang bisa diintegrasikan. Jadi kalau memperhatikan seperti WordPress, ya, Bapak Ibu sekalian, WordPress itu dulunya betul-betul open source ya, free. Tetapi si pengembangnya, dia mengembangkan di atasnya yang platform dia, WordPress itu, menjadikan monetisasi global itu. Ya. Makanya pertumbuhannya luar biasa. Ya. Mungkin hari ini yang menggunakan WordPress itu untuk website ya, itu mungkin sudah hampir 50% mungkin. Jadi ini luar biasa sekali ya WordPress itu. Jadi banyak orang yang mempelajari dan akhirnya banyak yang meniru ya. Meniru WordPress. Pola patternnya itu ditiru. Ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa mengembangkan ya di daerah kita masing-masing di seluruh Indonesia ya. Agenda kita adalah pengembangan integrasi. Kami harus mengulang dan mengingatkan kembali, meskipun ini telah dibahas sekitar 3 minggu yang lalu ya, atau 4 minggu yang lalu gitu. Ya, pengembangan integrasi SAC dengan aplikasi dan web services ya. Kemudian mengenal WordPress, ini betul-betul CMS yang luar biasa. Ya, kami akan tunjukkan fiturnya. Dan juga kami akan tunjukkan sebuah demo bagaimana mengintegrasikan SAC dengan WordPress. Jadi di WordPress ini mendekatkan dengan SAC itu ada 2 pola. Nanti kami akan jelaskan 2 pola itu. Nah, ini betul-betul sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kita memang akan lebih fokus kepada konten. Ya. Betul-betul pada kontennya, materinya. Sehingga kalaupun ada desain yang bagus gitu ya di WordPress, tentunya pendekatannya sangat berbeda ya, dibandingkan kalau kita langsung di SAC-nya sendiri. Ini kami harus mengulang ya, mengulang tentang pengembangan integrasi SAC, aplikasi dan web services. Sebenarnya masih banyak ya, tapi kami hanya cukup batas sampai WordPress karena nanti kami akan membuat bahasan khusus yang WordPress ya. Karena WordPress ini perlu diangkat, kemudian untuk dipelajari. Siapa tahu di antara kita ada yang membuat CMS seperti WordPress. Ya. SAC bahan ajar pertama kali kan
ini adalah tentang topik yang banyak dikembangkan ya, bahan ajar, kemudian game edukasi. Ini ada sebuah perbedaan, jadi saya kira adalah Bapak Ibu sekalian sudah bisa memahami kalau bahan ajar itu akan lebih banyak pada kontennya, kalau game edukasi lebih banyak pada interaktifnya. Jadi ini ada satu perbedaan yang perlu dikembangkan di Indonesia, perbedaan ini. Nah, kemarin ada yang guru yang magang ya dari SMK ke kami selalu tekankan bahwa kelemahan kita di Indonesia itu kalangan dosen, guru juga ya, dan juga bahkan trainer gitu. Kelemahannya adalah perihal tentang membuat tutorial ya. Jadi kalau Indonesia ini banyak sekali yang membuat tutorial, kata saya bahwa memindahkan ke SAC itu sangat mudah. Ya, mudah sekali. Nah, kemudian di bahan ajar itu kami tekankan bahwa minimum kalau membuat video ada cukup sulit, minimum adalah teksnya itu harus mempunyai audionya. Jadi karena masyarakat kita kan audiovisual ya, mayoritas audiovisual. Jadi bukan membaca gitu. Jadi sifatnya adalah audiovisual yang dipengaruhi untuk bisa dapat informasinya. Ya. Kemudian yang integrasi web service ini ya kan adalah perihal tentang integrasi dengan aplikasi yang ada ya. Dan ini tantangan tersendiri karena aplikasinya itu sangat banyak sekali. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian perlu memilih. Kemarin ada guru dari SMK ada yang diintegrasikan dengan Quizzes ya. Kami tidak bahas ya. Terus kemudian ada yang apa gitu ya. Juga sama ya. Oke. Juga diintegrasikan dengan SAC, jalan juga gitu. Kemudian akan ada SAC monetisasi ya, menghasilkan ekonomi baru gitu. Nah, dengan PowerPoint kami sudah jelaskan bahwa ini adalah satu peluang bagi kita untuk bisa mengembangkan template-nya SAC. Di bidang apa saja? Apakah di bidang museum, apakah biologi, kimia, ataukah di bidang tourism, ya, city directory, dan seterusnya. Kemudian di Canva. Ya. Nah, kemarin ada guru yang magang dengan kami menggunakan Canva untuk menyusun layout-nya, ya, untuk template SAC-nya. Dan cukup ini ya, karena mungkin sangat mudah dan sudah tersedia template-template di Canva sehingga memodifikasinya adalah mudah sekali. Kemudian Edromine ini untuk menyusun struktur ya, pola berpikir. Kami tetap sampai sekarang adalah menerangkan tentang mind mapping. Nah, tadi juga kami bahas dengan guru-guru adalah kelemahan kita sudah jelas bahwa kita kelemahan dalam menyusun tutorial ya. Kalau baca textbook kan semua orang baca textbook kan nggak mungkin. Ya. Kata saya kalau semua orang baca bukunya textbook, misalnya kami pernah dulu di mahasiswa, ya sulit sekali kalau semua orang membaca textbook itu. Dulu kami juga ketika jadi mahasiswa, kata saya tidak semua dosen menyiapkan tutorial. Jadi bisa bayangkan belajar 5 tahun hanya sekian guru atau dosen yang memberikan tutorial. Jadi begitu pentingnya. Nah, Edromine atau cara untuk menyusun strukturnya, struktur dan kontennya, termasuk navigasinya nanti. Jadi ini mind mapping itu betul-betul harus digali dan kami sampai sekarang mungkin kami akan buat juga ya khusus untuk mind mapping ya. Karena ini mind mapping ini terus terang bisa dipakai untuk macam-macam. Kemudian YouTube, ya, apalagi YouTube sekarang ada yang short videonya, ya. Google Form bisa diintegrasikan dengan Google Form. Ya. Kami sampai sekarang masih memanfaatkan untuk feedback, ya, belum untuk assessment. Kami sendiri belum memakai untuk assessment. Mungkin nanti kami akan sendiri dalami khusus Google Form, ya. Karena datanya betul-betul bermanfaat. Google Drive. Ya, ada Google Slide juga bagus kalau diintegrasikan dengan SAC. Ada Google Site. Nah, bedanya Google Site adalah dia online dan untuk buat situs ya. Jadi ini boleh dikatakan nanti saingannya dengan WordPress itu.
ya diintegrasi dengan WordPress kalau dalam kontennya. Tapi nanti ada satu yang keterbatasan yang ada di Google Site, yang tidak ada di WordPress. Yang tidak ada di ada di WordPress tapi tidak ada di Google Site. Nah, ini yang harus diperhitungkan. Rocket Cake, ya, ada Rocket Cake. Nah, itu yang kami kemarin sampaikan bahwa bisa import. Dan masih banyak tool lainnya ya, yang mesti dicoba untuk dipindahkan, ya, diintegrasikan atau diimport ke SAC. Kemudian ada WordPress. Nah, hari ini kita akan bahas dengan hal tentang WordPress. WordPress ini, Bapak Ibu sekalian, fokus adalah kedua ini. Satu, memang kita akan fokus pada kontennya. Jadi konten yang ada di WordPress, ya, yang di WordPress kita kita atur sedemikian sehingga menjadi sebuah aplikasi, ya. Nah, satu lagi, kita memungkinkan buat portal directory hasil pengembangan SAC. Jadi ada dua tipe. Jadi ada dua tipe yang bisa dikembangkan dengan WordPress. Nah, apa saja yang tipe yang akan seperti WordPress, ya, seperti Joomla, Drupal, akan sama. Pada intinya akan terbagi dua. Jadi kita kelola kontennya bersama-sama, misalnya untuk satu sekolah, universitas. Kemudian konten itu kita pakai di samping portalnya masih terbuka gitu, ya. Tetapi bisa dijadikan satu aplikasi untuk materi tertentu, ya. Jadi materi-materinya dijadikan bahan ajar ataukah mungkin game dan seterusnya. Nah, yang keduanya adalah directory, hasil pengembangan SAC. Jadi kita bisa membuat manajemen directory, ya, seperti untuk wisata, marketplace dan seterusnya, ya. Nah, jadi kami berikan hanya WordPress karena mungkin saja dengan Joomla, dengan Drupal, mungkin dengan yang lain lagi, ya. Karena CMS betul-betul luar biasa sekarang. Nah, kami ingin jelaskan tentang WordPress, ya, CMS-nya WordPress ini. WordPress adalah platform membuat situs, ya, secara terbuka dan gratis, ya. Jadi WordPress ini source code-nya adalah gratis. Silakan kita mungkin mau menambahkan plugin, ya, atau theme dan seterusnya. Dia menggunakan bahasa PHP, ya, dan database-nya MySQL. Juga awalnya memang untuk blog, tapi sekarang bisa untuk situs, bisa juga untuk directory, portal, e-commerce dan seterusnya. WordPress luar biasa sekarang. Dan mungkinan kita perlu mengajarkan kalau di kalangan SMK atau ke mahasiswa gitu, perlu diajarkan adalah konsep content management system. Karena itu adalah melakukan proses digitalisasi. Ini betul-betul tantangan tersendiri, ya, karena Indonesia kaya. Nah, kalau tidak, ya terambil oleh data lain. Ini kasusnya adalah tentang hotel, ya. Jadi kami ini pernah keliling sampai ke asosiasi hotel sampai ke Jakarta hanya mau mencari data gitu. Saat itu, ya. Itu tahun berapa, belum ada Traveloka, belum ada tiket saat itu. Dan pada waktu kami sedang mencari sampai ke asosiasi hotel begitu, beberapa waktu kemudian malah kami dikirimi informasi bahwa kami dapat bisa menggunakan data hotel, ya, bisa menggunakan data hotel untuk dijual. Gitu. Nah, kami ya daftar saja gitu, daftar, kemudian kami ambil datanya gitu, kami tes gitu, ya. Kami cek dari situsnya mereka, kami cek, ternyata betul, ya. Hotel di Indonesia tuh ratusan ribu sudah didata di mereka. Jadi bisa dibayangkan, ya, Bapak Ibu sekalian. Data sudah di mereka sampai ada depannya dan seterusnya. Luar biasa. Jadi memang ini tantangan sendiri, apakah mungkin misalnya kalangan mahasiswa atau mungkin dosen bahkan memanfaatkan CMS itu untuk mengelola konten, ya. Konten bahan ajar atau konten jurnal dan seterusnya, nantinya diintegrasikan dengan SAC. Nah, ada dua tipe yang dalam WordPress, ya. WordPress sendiri sudah mengeluarkan layanan WordPress.com, ya. Ini sangat besar sekali. Dulu grup ini mau dibeli, ya.
oleh Google, tapi tidak mau lah istilahnya. Akhirnya Google membeli Blogger gitu, ya, yang Blogspot gitu ya. Tapi WordPress sendiri tidak, jadi tetap biarkan tumbuh ekosistemnya dan seterusnya. Satu lagi ada yang bisa di-download ya. Kita bisa download, kita install di web server kita ya, web hosting kita gitu ya. Jadi ada dua tipenya. Nah, yang hari ini kami tunjukkan yang layanan WordPress ya. Nanti khusus yang WordPress yang download kemudian nanti dibangun di hosting itu kami buat terpisah ya dalam seri yang lain. Ini adalah layanan.com ya, yang wordpress.com. Silakan daftar saja situ. Kalau yang mau dari download di wordpress.org ya download di sini. Jadi ini beda ya. Ini luar biasa nih. Kemudian bagaimana dengan penerapannya ya? Maaf ya, Twister. Nah, kita lanjut ya. Penerapan WordPress yang pertama sekali ya tentunya berkaitan dengan blog ya. Ini yang pertama sekali ya. Ya tentang kegiatan harian ya, diary itu personal. Ini yang pertama. Kemudian WordPress juga dipakai untuk situs perusahaan. Dan sekarang banyak sekali perusahaan yang memakai ya WordPress. Termasuk kami juga menggunakan WordPress ya. Ini. Kemudian WordPress juga dipakai untuk direktori hotel ya. Jadi kita bisa mengembangkan direktori hotel di daerah kita, kemudian kita bisa jual sebagai e-commerce ya. Jadi direktori hotel ya. Nah, ini kesempatan besar sebetulnya. Kemudian direktori travel ya. Jadi kalau kita ini punya punya direktori travel dan tour kita bisa membuat travel tournya. Kemudian orang bisa beli layanan kita. Nah, ini juga bisa dibuat dengan menggunakan WordPress ya. Jadi kalau kita ini punya travel tournya adalah sekitar 10 gitu untuk datang ke Madura gitu ya. Nah, itu bisa juga kita jual ya. Nah, jadi bisa dijual gitu. Kemudian WordPress juga dipakai untuk majalah. Mungkin ini adalah yang sekarang banyak sekali majalah online, berita online, kemungkinan besar pakai WordPress semua itu. Karena karakternya hampir sama itu ya. Betul-betul sifatnya sama gitu. Saya tes satu ya. Nah, jadi WordPress ini sangat banyak sekali. Ini salah satu yang berita yang kita bisa buat pakai WordPress. Nah, ini juga kami mengembangkan untuk e-learning ya, juga pakai WordPress. Jadi LMS Learning Management System kami pakai WordPress ya. Kami sedang tes ini. Jadi Inosi Inosi Learn kami buat gitu. Juga kami buat direktori aplikasi ya, aplikasi SAC. Itu Inosi Apps itu. Juga direktori juga. Kalau tadi ada untuk pembelajaran ya, LMS, nah sekarang kami untuk direktori model seperti Google Play Store ya, tapi ini yang sangat sederhana. Dan ini kami terus pelajari bagaimana orang bisa mengupload HTML-nya ya.
ke sini. Dan ini akan menjadi e-commerce nantinya. Diharapkan seperti itu. Nah, jadi WordPress luar biasa sekali. Nah, sehingga kita ini perlu mengetahui fitur utama. Basic kalau kita mau memanfaatkan integrasi dengan SAC. Ya, jadi kami akan jelaskan fitur utama WordPress ini. Jadi WordPress itu adalah platform web yang sangat baik untuk berbagai situs. Nah, sedangkan kita kan akan fokusnya kepada konten ya. Kalau SAC jelas akan konten. Kalau bisa kalangan dosen, guru, terus jelas pada konten. Meskipun sebenarnya kita bisa membuat untuk e-commerce ya. Pakai SAC diintegrasikan dengan e-commerce. Itu bisa. Kita buat misalnya untuk iklan ya, kemudian atau ini kita masukkan ke dalam WordPress, kemudian nanti diintegrasikan ke SAC juga bisa ya. Nah, desainnya WordPress itu betul-betul fleksibel ya. Dan situs besar dan kecil itu masih cukup ya, cukup bagus dan WordPress. Nah, sehingga banyak sekali orang-orang mempelajari fiturnya. Fitur model CMS ini ya, seperti WordPress. Ini contohnya. Ini yang nanti kami akan jelaskan bagaimana cara mengintegrasikannya. Kami buat satu situs WordPress ya atas nama saya. Itu bagaimana memasukkan materi-materi ya. Materi-materi di bidang knowledge management dan juga SAC. Ya. Jadi sebelumnya kan kami tunjukkan dulu dengan Google Site ya. Google Site sendiri-sendiri. Kalau ini tidak disatukan. Sehingga situsnya akan terbuka lebar. Jadi perbedaannya kalau Google Site kan kita buat satu-satu ya. Kontennya akan satu-satu. Kemudian kalaupun dari domainnya itu mungkin satu domain saja. Tapi kalau WordPress kontennya di semua dimasukkan dalam satu ya. Kita bisa manfaatkan nanti bagian-bagian yang bisa dijadikan SAC-nya. Tapi situsnya tidak hilang. Jadi situsnya masih terbuka lebar. Nah, sehingga kerjanya bisa lebih banyak orang ya. Hanya ya tadi ya, catatannya kalau diintegrasi dengan SAC, kontennya WordPress itu pasti harus online. Itu saja. Jadi kontennya harus online yang harus kita perhatikan. Mungkin nanti satu saat perlu ada caranya dari WordPress itu masuk ke lewat SAC gitu, datanya tersimpan ya. Artinya bisa di-download itu masuk. Kalau sudah itu ya kita main di situ tanpa online lagi. Kalau sekarang pasti online terus ya. Ini tampilan dashboardnya. Ini yang pakai layanan wordpress.com ya. Jadi bukan yang kita install. Jadi nanti kalau yang install kita akan bahas di seri khusus seri WordPress-nya sendiri. Ya. Jadi di sini ada fitur-fitur yang dia berikan dan ketika kami pelajari ini betul-betul ini cukup lengkap. Karena untuk yang portfolio gitu ya, untuk testimoni, kalau yang di mana, yang di aplikasi yang diinstal itu tidak ada. Ya. Betul-betul tidak ada. Jadi kita harus install sendiri kalau itu. Nah, pluginnya diinstal. Kalau ini sudah disediakan, cukup banyak. Oleh sebab itu, kita perlu banyak belajar tentang WordPress ini, karena ini bisa dimanfaatkan untuk bahan ajar dan seterusnya. Ini bagian page ya. Nah, kenapa kami dalam halaman ini cukup menampilkan dua ya. Tentang kontak kami dan tentang kami. Karena dua halaman ini yang akan dipakai terus setiap konten bahan ajarnya. Jadi cerita membuat bahan ajarnya. Jadi orang bahan ajar apa saja pasti tujuannya mengontak kami dan juga siapa kami. Nah, jadi akan bercerita yang sama. Ini bisa ditambah juga ya, Bapak Ibu sekalian bisa nambah page-nya. Nah, kemudian bagian yang terpenting di WordPress itu yaitu kategori ya, untuk masalah kontennya yaitu postnya. Nah, oleh sebab itu kalau ingin membuat WordPress yang bagus itu apakah dalam bentuk travel, bahan ajar, apakah berita dan seterusnya,
kuncinya adalah kita harus menyusun kategorinya dulu. Kita harus temukan skemanya dulu, strukturnya. Oleh sebab itu, kenapa kemarin kami sampaikan tentang mind mapping, karena kuncinya ada di struktur. Semua apapun di dunia digital kuncinya di struktur. Seperti kemarin ya kami berkaitan dengan RFI request for information misalnya untuk e-procurement, tetap aja kategori kuncinya. Di konten di WordPress pun sama kategori. Jadi ini harus didesain pertama kali. Nah, sehingga kita harus memanfaatkan mind mapping ya, untuk memudahkannya. Nanti kami tunjukkan. Kemudian ada bagian post ya. Jadi post itu konten isinya ya, halamannya dari materi kita, dari kategorinya kita. Nah, ini post. Jadi bisa ditambah, bisa dikurangi dan seterusnya. Nah, di sini ini perbedaannya. Kalau Google Site kita cukup sulit memasukkan komen. Jadi pengguna kalau Google Site yang pertama kali yang dulu ya, yang dulu itu ada fitur komen. Kalau yang sekarang tidak ada komen. Nah, sehingga kita perlu dihubungkan dengan web service lain kalau kita mau ingin dapat komen. Tapi di WordPress, Bapak Ibu sekalian bisa mendapat komen terhadap konten kita. Jadi kalau kita punya materi bahan ajar, ataukah kita buat aplikasi tentang pembelajaran museum gitu, atau tentang budaya gitu, nah, kan kita perlu komennya. Nah, di WordPress punya komen ini. Ada satu fitur yang mendukung feedback ya, kepada kontennya. Kemudian ada bagian medianya ya. Jadi ada gambar, video, diupload atau dokumen dan seterusnya. Nah ini diperlukan nanti ditempelkan ke konten kita ya, yang di postnya tadi. Kemudian ada theme. Nah ini kekayaannya WordPress adalah theme-nya bisa diganti-ganti. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memilih konten apa theme tipe apa gitu. Silakan bebas. Kemudian ada user. Jadi bahkan di sini ada tim ya. Jadi tadi kalau di WordPress akan diintegrasikan dengan SAC, kemudian akan menghasilkan misalnya 10 pelajaran ya atau 10 konten SAC, itu konten semuanya disatukan di dalam WordPress gitu. Jadi tinggal dikendalikan bersama-sama gitu. Ya. Nah, itu satu keunggulannya. Dan dia bersifat teks ya. Meskipun kita bisa pakai yang lain ya, seperti yang kami sebutkan di Google Office juga bisa. Ya menggunakan Google Drive dan sebagainya. Tapi teksnya tidak muncul. Jadi harus menggunakan teks tambahan gitu. Ya, kalau di WordPress kita bisa tambahkan macam-macam. Nah, kemudian kita akan pengembangan integrasi SAC dan WordPress. Nah, ini kuncinya kami pandang tetap dua. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau mengembangkan SAC dengan WordPress, integrasi gitu, hanya dua pilihan ya. Kita akan kembangkan dari sisi kontennya, atau kita kembangkan direktori dari hasil SAC-nya. Nah, ini dua yang berbeda nih. Dua pendekatan yang berbeda. Jadi kalau perguruan tinggi itu atau ke sekolah gitu, kami dulu buat satu pelatihan bagaimana caranya membuat portal directory pakai Google Site atau WordPress ya. Tujuannya sekolah punya sendiri-sendiri direktorinya. Nah, kenapa sekolah kami dorong untuk punya direktori sendiri-sendiri? Karena kunci di dalam direktori kalau kita punya sendiri itu feedbacknya pada image ya, pada citranya, dan itu sebagai salah satu promosi unit kita gitu. Nah, berbeda kalau kita simpan di Google Play Store, tidak kena itu ya. Jadi kalau langsung disimpan di Google Play Store ya tidak kena, yang ada malahan Google Play Store-nya. Nah, kalau kita punya portal sendiri, direktori sendiri,
meskipun nanti downloadnya lari ke mana Google Play Store nggak ada masalah ya. Tapi orang akan kenal dari pintunya yang pertama. Jadi bukan dari Google Play Store ya. Nah, jadi dua hal ini perlu diperhatikan dan baik ya. Nah, hari ini kami akan tunjukkan yang masalah ini, yang nomor satunya. Nanti kalau ada kesempatan, kami akan coba untuk membuka yang ini. Ya. Apakah nanti di serinya WordPress atau bagaimana? Karena WordPress sendiri perlu diungkap ya, perlu dibuka, kemudian masyarakat kita mau melakukan digitalisasi. Apa saja? Desa, digitalisasi, karena perekonomian kita sangat bergantung pada kemampuan digital. Jadi orang-orang dari luar sudah paham betul bahwa Indonesia ini akan meledak, boom digital, ketika masyarakatnya bisa mengangkat kontennya pindah ke digital. Makanya seperti PayPal, coba aja sekarang PayPal kan diributkan ditutup ya. Coba cek lagi. Saya tiap beli ya pakai PayPal, saya tidak mau pakai credit card gitu. Dan PayPal itu bisa diintegrasikan dengan debit kredit, bukan hanya kredit saja, dengan debit card. Saya gunakan kalau debitnya kartu Indonesia mungkin belum diakui gitu di PayPal. Tapi pembayaran dengan PayPal itu lebih aman. Gitu. Jadi saya nggak tahu kalau di Indonesia seperti apa, apakah akan dibuka misalnya di payment yang ada di Bank Mandiri ataukah di BCA dan seterusnya. Nah, tapi yang jelas akan lari ke sana. Jadi oleh sebab itu, kenapa kami membuat nanti akan seri WordPress untuk digital, ya. Jadi ekonomi berbasis digital. Satu adalah karena SAC atau video atau ke animasi itu digital. Satu lagi adalah karena proses digitalisasi. Jadi ekonomi digital itu dari dua. Nah, kalau dari dari nilai digital kita masih jauh ya, masih jauh sekali karena misalnya aplikasi yang membuat video kan kita belum punya. Filmora punya dari luar, Mopapi dari luar, SAC juga dari luar. Kalau itu masih jauh gitu. Tapi kalau digitalisasi atas objek untuk menghasilkan ekonomi berbasis digital, kita kaya sekali. Nah, hanya harus pakai apa? WordPress ini. Ya. Jadi ada dua yang akan bisa dimanfaatkan. Silakan apakah di bahan ajar untuk game ataukah untuk komunitas gitu. Nah, itu diintegrasikan dengan SAC sangat mudah. Ini adalah mind map-nya yang ada di Haitham Rahman ya. Dan kami tidak buka ya. Tidak dibuatkan dalam menu karena memang tujuannya adalah setiap ini dalam sebuah aplikasi ataukah ini disatukan nanti untuk aplikasi lain. Nah, ini adalah dalam satu aplikasi. Jadi KM Practices satu aplikasi ya, SAC. Kemudian integrasi SAC juga ada satu aplikasi. Nah, ini harus dibuat strukturnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian mengembangkan untuk sekolah atau perguruan tinggi atau ke daerah gitu, kalau mau dipindahkan ke SAC, masing-masing ini bisa jadi kontennya tersendiri. Di samping situs yang dari WordPress-nya tadi yang satu bisa juga di ini kan. Seperti detik.com kan satu ya. Detik.com tidak punya yang lain, softwarenya tetap aja detik.com. Kalau kita bisa memisahkan ini, seperti KM Practices satu aplikasi, karena tujuan targetnya kan beda. Gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa kita bisa membuat konten di WordPress itu untuk bahan ajar atau apa saja, tapi secara yang spesifik dan karena targetnya memang spesifik gitu. Ya. Oke. Itu, nah sekarang kami akan tunjukkan demonya ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa memahaminya. Kami sendiri sekarang sedang mempelajari bagaimana caranya konsep yang ada di InnoSeelearn itu juga sama ya, sampai gitu ya.
Oke, sekarang saya akan tunjukkan. Oke. Nah, ini adalah situs yang pakai WordPress. Ya. Kami tidak atasnya, kami cukup kontak dan tentang kami. Gitu. Karena apapun nanti aplikasi SAC-nya, orang tuh hanya tujuannya bisa kontak dan juga tahu siapa kami. Gitu. Ya. Jadi orang membaca ini dalam satu situs, situsnya Haitan Rahman WordPress.com bisa bebas ya. Jadi ini menggunakan themes ya, menggunakan template-nya punya WordPress ya. Jadi ada videonya ya, ada video nih. Ini dari YouTube ya, kami. Jadi kita nggak bisa dipungkiri ya, kita pasangannya mungkin YouTube, mungkin juga video yang ada di Facebook ataukah juga TikTok itu. Silakan itu. Tapi yang jelas yang kami pakai banyak yang YouTube. Kemudian ini bisa di-sharekan. Nah, kalau di-sharekan di sini permasalahannya orang akan mengetahuinya hanya ini ya, si linknya. Nah, oleh sebab itu mungkin perlu orang bisa mendownload beberapa aplikasi ya. Di sini link download misalnya APK-nya sehingga orang bisa download aplikasinya sendiri-sendiri ya. Sesuai topiknya. Nah, di sini ada berikan feedback ya. Nah, ini ya. Nah, itu kelebihannya adalah kita bisa memungkinkan feedback, kemudian juga bisa menambahkan fitur lainnya. Sehingga mungkin ada newsletter, orang sudah menonton materi kita, kemudian ingin dapat newsletter atau juga bagaimana, itu mungkin kan. Ya. Oke. Nah, ini dari sisi konten. Kemudian kita lihat dari sisi adminnya. Nah, ini adminnya. Jadi yang kami pakai tidak semua ya. Jadi ini WordPress ini banyak sekali gitu. Yang kami pakai hanya page ya. Page ini. Page adalah untuk cerita halamannya ini ya. Jadi kontaknya tentang kaminya. Kemudian kami hanya ada di post. Ini untuk membagi konten apa yang akan nanti dipindahkan di SAC-nya. Ya. Kemudian kategorinya ada integrasi ya. Kita bisa lihat di kategori ini. Knowledge Management, PM Practices. Nah ini ya ada beberapa video yang bisa kami pasangkan ke PM Practices itu. Kemudian ada pusat SAC, sistem digital, integrasi. Nah ini akan menjadi aplikasi SAC-nya. Meskipun keseluruhan situs WordPress ini bisa kita buat SAC langsung. Nah, tetapi yang kami fokuskan bagaimana dari setiap kontennya. Supaya dia tidak keluar. Jadi kalau sudah membaca ya dia tidak lari-lari gitu. Ya. Ini postnya. Ini postnya kategori ya. Sini. Nah, ini yang akan kita pindahkan. Ya. Nah, sekarang kami tunjukkan bisa dibuka sini, misalnya edit. Ya. Ini menggunakan ini jadi besar-besar ya, pakai blok, bisa juga balikkan ke klasik. Ya. Ini video. Nah, ini bisa ditambah. Jadi satu halaman ini bisa diisi dengan teks macam-macam. Nah, jadi tentunya kita bisa kalau ada videonya bisa ada ceritanya ya, narasi teksnya gitu. Ya, bisa ditambahkan atau juga ada link untuk ke Google Drive dan seterusnya. Nah, sekarang kami akan tunjukkan dari SAC ya. Kami akan tunjukkan dari SAC. Nah, ini. Jadi di SAC-nya, ya, Bapak Ibu sekalian, kami buat ini untuk di integrasi ini ada 4 topik ya.
pengembangan aplikasi smart dengan PowerPoint, Canva, mind mapping, dan seterusnya. Ya. Nih. Kami kasih background. Ini backgroundnya sini. Kemudian link, kalau misalnya ini hotspot untuk pergi ke pindah halaman, ke halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Nah, di halaman kontennya, ini kami masukkan alamatnya. Jadi integrasi dengan PowerPoint ya. Alamatnya. Jadi alamatnya itu kan harus bisa kebaca, kemudian kita tempelkan. Gunakan website. Ya, website tinggal masukkan website ini, kemudian ditambahkan HTML itu. HTML-nya seperti apa? Nah, kami tambahkan bagian atas untuk navigasinya. Yang ini. Nah, ini dipakai untuk navigasinya. Untuk bisa kembali ke home-nya. Dari sini. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau membuat aplikasi di SAC, tombol navigasi perlu lengkap. Ya. Menghidupkan, mematikan, pindah. Jangan sampai si pengguna menggunakan navigasi asli, ya. Navigasi dari handphone. Jadi navigasi handphone kan bisa back ya. Jadi kalau kan kalau akses browser gitu, kalau back ya pergi sesuai jumlahnya back gitu ya. Kalau ini kan harus beda. Sehingga navigasinya betul-betul harus disiapkan. Ya. Ini kemudian di halaman juga sama ya. Untuk pakai website. Nah, keistimewaannya gini, kalau di SAC Bapak Ibu sekalian bisa tambahkan dengan konten yang bisa dipasangkan di SAC-nya. Seperti navigasi ya, di sini bisa, atau kita mau nambahkan navigasi untuk diarahkan ke kuis dan seterusnya. Ini bisa itu. Ya. Sehingga tidak keluar gitu, tidak keluar jalurnya. Berbeda kalau disimpan semuanya di WordPress, nanti navigasi untuk fokusnya dia tidak muncul. Baru muncul kalau dibaca semuanya. Baru kita kasih tambah kalau kuisnya link ini. Kalau misalnya pakai SAC kan bisa di atas, simpan di atas objek website. Kemudian kalau ini semua sudah 4 halaman. Kemudian kalau di preview ya, Bapak Ibu sekalian, di preview, jangan terkejut atau kita mengatakan error ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini tampilannya untuk setelah di preview. Perhatikan di sini. Nah, ini jangan sampai kita mengatakan ini error. Ini Pak, kenapa error? Nah, ini engine yang ada di mana? Engine yang ada di SAC-nya ini perlu diperbaiki kalau saya. Ini mau saya sampaikan ke mereka nanti. Tapi ini tidak error ya. Karena setelah jadi generate BAPK itu hasilnya berbeda. Semua berbeda ya. Ya. Jadi untuk ini. Nah, sekarang kalau sudah jadi aplikasi yang sudah jadi penuh ya. Yang sudah jadi penuh, kita lihat. Jadi ini adalah untuk tampilan SAC-nya kita buat ya. Ini struktur ya. Strukturnya. Jadi memang semua kuncinya ada di navigasi ini. Jadi strukturnya penting. Nah, jadi ini yang akan jadi satu SAC, ini juga SAC. Nah, sekarang kami tunjukkan aplikasi yang ini. Kami gunakan
Kami pakai apa? BlueStack. Tunggu sebentar ya. Ini udah keluar BlueStack-nya. Terus saya dia masih terarahkan ke apa? Ke ininya, ke apa? Ke browsernya. Mungkin saya tutup tuh browsernya. Ini harusnya masuk ke BlueStack ya. Jadi kami menggunakan OBS ya untuk ini. Nah, ini ya, BlueStack ya. Jadi ini kami sudah menggunakan BlueStack untuk APK sudah kami install di BlueStack ya. Dan ini bisa dites gitu. Ya gitu. Nah, ini ya tampilannya. Jadi ini akan berubah-ubah sesuai dengan modelnya. Jadi kalau misalnya template-nya beda ya hasilnya akan beda. Kami milih yang satu tipe ya, yang sederhana. Nah, kenapa page itu kami tambahkan? Itu karena akan ada page yang tujuannya akan dipakai terus. Jadi kontak kan akan dipakai terus, juga feedback akan dipakai terus, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini kita bisa back lagi. Ini videonya juga jalan, ya. Ya, jadi ya, video dari YouTube-nya, ya, ini jalan ini. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi ini sudah apa? eh, kita akan bisa mendengarkan. Nah, kemudian keistimewaannya di WordPress tadi, kita bisa memberikan feedback di sini, di bawahnya itu, ya, di bawahnya ini. Dan juga share-share-nya seperti ini kan kalau di aplikasinya dan sudah mulai memahami setting ini bisa ditutup semua, ya, bisa tidak ditampilkan. Sebenarnya keterangan ini pun bisa diganti gitu. Nah, kemudian ini tanda previousnya supaya tidak dia balik ke halaman di ini kan bakal mengganggu navigasinya. Nah, ini bisa dibuat tidak aktif ya, dan seterusnya. Nah, jadi eh, kita dengan apa? Dengan SAC kita bisa padukan dengan WordPress ya. Nah, WordPress ini sendiri adalah satu aplikasi ya, aplikasi internet yang sangat powerful ya. Betul-betul powerful yang WordPress itu. Kami pakai WordPress ini cukup. Inginnya sih buat ya, tapi kami pernah mencoba betul-betul susah. Tidak mudah membuat model seperti WordPress.
Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan.